Oke, selamat sore bagi Bapak Devi dan juga Prof. Yusef, sekaligus bagi teman-teman mungkin yang menonton video ini nantinya. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 1822304. Jadi, jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Di sini saya membuat video dalam rangka menunaikan tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Sistem Multimedia. Jadi, di sini ada kurang lebih 4 soal yang akan saya jawab semampu saya. Dan mungkin langsung saja ke soal yang pertama. Ambil sebuah foto selfie Anda sendiri menggunakan ponsel. Perhatikan langkah-langkah encoding dan decoding citra JPG untuk satu makro blok dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Analisis dan bandingkan makro blok asli dengan makro blok hasil decoding. Lakukan observasi Anda mengenai kualitas makro blok hasil decoding dibandingkan dengan makro blok asli. Seperti itu. Jadi yang pertama mungkin ini disclaimer dulu, saya tidak menggunakan itu saya sendiri, foto selfie saya sendiri, tapi saya menggunakan foto selfie dari Cristiano Ronaldo ini fotonya. Jadi itu saya download dari internet dan kemudian untuk kodenya saya membuat suatu kode seperti ini. Jadi untuk pertama-tama saya jelaskan dulu ini kodenya itu kira-kira ngomongin apa sih gitu. Jadi ini nanti ada library-library tertentu yang harus diimport. Kemudian untuk langkah-langkah teknisnya itu yang pertama jelas ada baca dan kemudian konversi gambar. Dibaca dengan menggunakan ini reader ini, OpenCV ini. OpenCV itu semacam library gitu. Dan kemudian nanti akan dikonversi dari format BGR, yaitu format dari default OpenCV ke RGB untuk nanti bisa di plotting di visualisasinya menggunakan library Matplotlib seperti itu. Nanti saat dalam proses pembacaan dan konversi gambarnya itu diambillah blok 8x8 dari pojok kiri atas, yaitu dengan indeks 0808 yang mewakili unit terkecil dari format gambarnya itu adalah JPEG gitu. Kemudian nanti yang kedua dilakukan yang namanya discrete Gaussian transform atau DCT 2D pada tiap channelnya yang 8x8 alias ada 64 channel. Yang kemudian dari DCT ini sebenarnya digunakan untuk transformasi nilai intensitas dari suatu pixel dari domain suatu domain spasial ke domain frekuensi yang nantinya akan dilihat di ini heatmap selisihnya ini nanti. Kemudian selain itu juga ini nanti akan memisahkan nih fungsinya dari DCT 2D ini, misalkan informasi penting antara frekuensi rendah dan frekuensi yang nggak penting itu dengan frekuensi tinggi seperti itu. Kemudian ada juga proses kuantisasinya yaitu matriks DCT ini nanti dikuantisasi menggunakan matriks kuantisasi standar JPEG. Lalu nanti proses ini adalah inti dari kompresi JPEG karena ini nanti akan menghilangkan informasi frekuensi tinggi yaitu biasanya itu berupa detail kecil yang nggak kelihatan seperti itu. Kemudian nanti untuk dekuantisasinya itu digunakan yang namanya inverse DCT atau IDCT untuk mengembalikan datanya ke domain spasial. Dan nanti hasilnya adalah makroblok terrekonstruksi yang ada seperti di gambar ini. Yang di kanan, yang reconstructed 8x8 blok gitu. Dan untuk visualisasi dan hasil observasinya sendiri, ini bisa dilihat di gambarnya itu ada perbedaan absolut antara bentar antara pixel asli dan juga hasil rekonstruksi. Nah, yang maksudnya itu ini. Jadi ini bisa dilihat ya dari heat map selisihnya ini ada masing-masing dari channelnya ada RGB. Jadi di sini semakin putih warnanya, maksudnya semakin terang itu menandain kalau misalnya frekuensinya intensitasnya itu selisih absolutnya makin tinggi. Mana itu nanti berarti proses
kompresi di blok tersebut itu tandanya semakin tinggi gitu. Nah, kenapa kalau misalnya dilihat ini perbedaan cukup signifikannya itu cuma ada di channel yang biasanya warna merah sama biru karena eh, karakteristik dari fotonya memang didominasi biasanya oleh warna merah dan biru. Kalau misalnya kita lihat di sini kan warna birunya ini banyak. Terus habis itu selain itu juga pigmen kulit itu sendiri juga kan kebanyakan berwarna merah. Apalagi ini dari fotonya juga terpancar warna merah karena mungkin beliau CR ini lagi berjemur gitu, sunbathing gitu. Jadi makanya di sini banyaknya selisihnya itu yang ditangkap itu kebanyakan di channel yang warnanya merah dan channel warna biru gitu. Kemudian untuk tampilan blok 8x8 dan rekonstruksinya, ini ada nunjukin perbandingan visual blok yang mana original ini terlihat halus dan detail-detail mikronya itu cukup kelihatan karena kenapa? Ini gradasinya ini cukup smooth ya kalau dilihat-lihat. Jadi nggak ada yang terlalu kontras, di mana dari tua ke muda itu ada gradasinya yang lebih eh, tidak terlihat kontras gitu, lebih smooth. Iya. Kemudian reconstructed ini kalau misalnya dilihat-lihat sebenarnya ini secara kasat mata terlihat sama aja, tapi kalau misalnya diperhatiin secara sekilas atau secara lebih detail lagi, itu nanti bakal muncul perbedaan di mana ini tuh kontrasnya itu makin terlihat jelas. Karena kenapa? Ini ketika direkonstruksi eh, format foto JPG ini nanti gambarnya itu kehilangan frekuensi tingginya yang mana kalau misalnya frekuensi tingginya ini hilang nanti gambarnya itu akan kelihatan agak blur gitu. Kemudian eh, untuk grafik nilai intensitas pixelnya sendiri itu terlihat kalau misalnya di original dan reconstructed ini mereka memiliki pola yang sangat mirip. Nah, perbedaan itu hanya terjadi di beberapa titik yang nilainya dihaluskan akibat tadi proses kuantisasinya yang udah dibilang tadi. Nah, ini sebenarnya antara heatmap dan RGB-nya ini bersesuaian, di mana ketika terdapat simpangan yang cukup jauh antara original dan constructed-nya ini, berarti ini nandainnya kalau misalnya, menandakan kalau misalnya frekuensi dari si blok itu, satu blok tertentu itu makin tinggi, otomatis biasanya eh nilai pixel yang simpangannya jauh ini nanti kalau misalnya dipetakan di heat map itu akan diwarnai atau maksudnya direpresentasikan sebagai warna yang lebih terang. Nah, eh, sebenarnya kesimpulannya itu apa sih? Kesimpulannya itu adalah dari original dan reconstructed ini, walaupun eh, kalau misalnya dilihat secara lebih detail itu kelihatannya sangat-sangat beda. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat secara kasat mata itu akan terjadi apa ya? Si gambar hasil rekonstruksinya ini bisa mempertahankan detail-detail yang makro alias detail-detail yang benar-benar emang substansial buat isi gambarnya. Tapi kalau misalnya detail-detail mikronya itu cenderung dihamburkan atau diblurkan supaya apa? Supaya nanti bisa menghemat dari sisi ukuran filenya. Oleh karena itu, mengapa kalau misalnya kita melakukan kompresi foto menggunakan misalnya suatu tools atau eh, perangkat atau software pihak ketiga dari developer manapun, nanti itu cenderung ketika eh, kita melakukan zoom in itu nanti akan cenderung kelihatan bahwa gambarnya itu pecah. Karena kenapa? Detail-detail mikro yang ada di gambar lama atau di gambar aslinya itu tidak ngikut di gambar hasil rekonstruksinya seperti itu. Gitu. Tapi tetap aja gambarnya itu tersebut secara kasat mata atau secara
in general atau secara umum itu eh, mempertahankan bentuk umum dan juga distribusi warnanya yang utama gitu. Tapi terjadi sedikit kehilangan presisi gitu. Tapi untuk dari sisi kualitas rekonstruksi, walaupun memang rekonstruksi ini kualitasnya agak turun, tapi eh, ini penyimpangannya tidak terlalu signifikan. Karena kenapa? Karena ini memang sudah proses alami dari proses kompresi foto ini, di mana ada yang tadi udah aku sebutin ada proses kuantisasi, yang mana ini nanti ngilangin gambar asli yang original direkonstruksi jadi frekuensi lebih rendah, intensitasnya lebih rendah kalau dilihat di sini. Kemudian eh, di sini ada juga kesesuaian antara density dan juga kuantisasi, yang mana density ini secara efektif ini mampu mengisolasi informasi penting dalam frekuensi rendah, sehingga nantinya kuantisasi dapat dilakukan secara agresif di frekuensi tinggi. Mungkin bisa teman-teman lihat kalau misalnya frekuensinya tinggi ini, yang amplitudonya terlihat tinggi ini, intensitasnya nanti akan di plotnya itu jauh mendekati titik pusatnya gitu. Seperti itu. Oke, mungkin kalau aku lanjutin lagi, ini bisa mungkin penjelasan dari langkah-langkah kode demi kodenya aja ya. Mungkin yang pertama ini tadi yang aku sebutin, ini ada import library tertentu. Ini contohnya OpenCV ini untuk baca gambar, CV2 maksudnya. Habis itu ada Matplotlib ya, seperti biasa untuk visualisasi dalam Python. Kemudian NumPy itu untuk ada nanti manipulasi array dan juga lain-lain ini. Untuk fungsinya di DCT dan inverse DCT gitu. Kemudian ini ada fungsi untuk melakukan DCT dan inverse DCT pada gambar dua dimensi ini. Kemudian eh, ini untuk membuka gambar yang berupa Cristiano Ronaldo, dan nanti kita akan ambil ininya blok originalnya ini 8x8 makro bloknya dari posisi kiri atas dengan konversinya nanti di sini 0,0, terus nanti dilanjutin dari sini 7,7 gitu lah. Habis itu nanti di bawahnya ini ada matriks kuantisasi standar untuk RGB. Nah, matriks Q ini fungsinya berisi bobot kuantisasi dari gambar JPEG, gambar dengan ekstensi file JPEG. Nah, elemen kecil di kiri atas itu nunjukin frekuensi rendah, dan nilai besar di kanan bawah itu nunjukin frekuensi tinggi gitu. Kuantisasi ini fungsinya seperti yang udah aku bilang tadi, ini untuk membuang banyak informasi frekuensi tinggi, yaitu maksudnya detail halus. Nah, nanti itu ketika kuantisasi ini udah selesai akan menyebabkan perbedaan nilai piksel antara gambar yang belum direkonstruksi dengan gambar yang telah direkonstruksi. Kemudian untuk proses encoding tab channelnya itu digambarkan dengan ini. Nah, ini tuh untuk masing-masing channel warna. Fungsinya itu kayak gimana? Fungsinya itu nanti kurangi nilai piksel yang ada dengan 128. Ini adalah langkah standar yang bisa dilakuin dalam kompresi foto format JPG. Terus nanti lakukan di sini, yaitu yang tadi mengubah dari domain spasial ke domain frekuensi. Habis itu kemudian dilakukan kuantisasi, yaitu membulatkan hasil di DCT sesuai dengan key, yaitu sesuai dengan matriks kuantisasi yang ada ini. Apakah dia nanti dekatnya ke eh, elemen array yang mana nih gitu. Habis itu nanti kalau sudah dikuantisasi akan dilakukan operasi inverse, yang dari kuantisasi dilakukan dekuantisasi, kemudian dari DCT dilakukan IDCT, dan kemudian nanti tambahkan 128 dengan 128 kembali untuk bisa menjadi gambar makro blok 8x8 yang sudah terrekonstruksi. Nah, kemudian hitung selisih absolutnya dan nanti masukkan ke dalam diffs, yaitu ini, diffs append gitu.
Nah, habis itu ini plot heat map untuk perbedaan tiap channelnya. Ini visualisasi dari perbedaan pixel antara blok asli dengan blok rekonstruksi. Kemudian nanti ini ada eh, ininya, seperti yang udah aku bilang tadi, kalau hitam itu selisihnya kecil, semakin terang itu putih atau kuning, maka selisihnya makin besar. Ketika telah dilakukan proses kompresi foto gitu. Nah, ini tuh heat map ini penting karena kenapa? Fungsinya ini untuk mengidentifikasi bagian blok yang sekiranya terdistorsi oleh kompresi gitu. Nah, habis itu ada juga plot grafik nilai pixel sebelum dan sudah per channel. Ini basically sama aja dengan heatmap, tapi dengan menggunakan grafik gitu untuk pendekatan visualisasinya seperti itu. Nah, mungkin dari aku juga baru tahu kalau misalnya ada alasan kenapa ketika heat map selisih dari red channel dan blue channel ini biasanya cenderung lebih terang heat map selisihnya daripada heat map selisih dari green channel karena sebenarnya mata manusia itu cenderung lebih awas atau cenderung lebih waspada dengan perbedaan warna perbedaan warna ketika warnanya itu hijau. Jadi ketika ada suatu spektrum warna hijau yang tiba-tiba berubah, itu mata manusia akan cenderung lebih awas dan cenderung lebih mudah untuk menangkapnya daripada sensitivitasnya daripada warna merah dan juga warna biru. Sehingga oleh karena itu, jadi usaha dari kompresi foto JPG ini supaya tetap bisa mengkompresi ukuran filenya itu adalah dengan mengurangi intensitas dari spektrum warna merah dan juga biru saja seperti itu. Gitu. Mungkin untuk yang nomor kedua kita lihat dulu soalnya. Soalnya ada eh, kompresi video. Buatlah sebuah skenario di mana eh, kamera digital digunakan untuk merekam suatu kegiatan, futsal, dance, dan lain-lain. Video tersebut dikirim melalui internet dan ditampilkan ke layar penonton. Silahkan alur proses yang terjadi dan memperhatikan hal-hal berikut. Oke, jadi ini yang pertama, jelaskan perbedaan sinyal video dan analog dan relevansinya dalam skenario ini, gitu. Mungkin eh, sebentar. Mungkin untuk pertama dulu, perbedaan sinyal video dan analog dan digital dan relevansinya dalam skenario ini. Mungkin aku mau jelasin dulu pertama-tama apa sih sinyal video dan sinyal analog itu. Sinyal video analog dan video digital itu. Video analog itu ciri-cirinya yang pertama itu kontinu, yaitu sinyal berubah secara terus-menerus seiring waktu. Biasanya dia diwakili oleh gelombang analog, misalnya tegangan listrik yang berubah-ubah dan dia tidak memiliki nilai batasan. Biasanya nilainya gabungan antara eh, 0, 1 dan juga angka-angka lainnya gitu. Nah, video analog ini nggak sama kayak video digital yang kita tonton biasanya karena kenapa? Karena ini dia tidak menggunakan grid atau pixel, tapi dia benar-benar eh, bergantung pada gelombang analog, yaitu gelombang yang berasal dari tegangan listrik gitu. Nah, contohnya itu eh, dari mana? Contohnya dulu video dari kamera tabung. Nanti itu biasanya disimpan di kaset VHS dan nanti disalurkan lewat kabel untuk bisa ditampilkan di TV gitu. Kemudian untuk sinyal video digital itu ciri-cirinya yang pertama itu ada discrete, yaitu sinyalnya terdiri dari potongan-potongan bernilai pasti dan nanti itu bisa digambarkan dalam angka biner gitu. Bisa dikodekan dalam bentuk bit maksudnya. Nah, habis itu kalau misalnya sinyal video digital itu tentu aja bisa diedit, dikompres dan dikirim lewat internet. Karena kenapa? Karena dia bentuknya itu basisnya pixel.
Oleh karena dia bentuk basisnya pixel dan dia bukan bentuknya bawaan alias dari tegangan listrik ataupun hal-hal lainnya, oleh karena itu dia pasti bisa dikompresi ataupun diedit dan juga nanti diupload melalui internet gitu. Nah, contoh untuk dari video digital ini, sebenarnya video yang ada sehari-hari itu bentuknya juga udah video digital. Karena kenapa? Karena biasanya video digital itu disimpan dalam ekstensi filenya MP4, AVI, dan lain-lain gitu. Nah, mungkin untuk video analog itu sendiri, kalau misalnya teman-teman punya punya TV tabung yang kemudian kalau misalnya lagi hujan, itu tiba-tiba muncul kayak bukan muncul kayak semacam noise yang kayak semut yang kayak beruet-beruet gitu suaranya, ada distorsinya, itu namanya video analog gitu dia. Basisnya berpengaruh terhadap tegangan listrik yang ada dialirkan ke TV. Makanya kalau misalnya ada geledek atau guntur, selain itu juga kalau misalnya ada hujan, nanti itu bakal langsung berpengaruh banget. Karena kenapa? Ya karena itu tadi. Nanti jadinya tegang listriknya yang disalurkan ke TV itu jadi nggak stabil gitu. Nah, ini udah jelas ya. Relevansinya dalam skenario ini karena dia ini gunain kamera digital, pasti ini nanti dia makainya video digital, nggak mungkin dia pakai video analog gitu. Nah, selain itu juga ini juga ada pengertian kalau di soalnya juga disebutkan kalau misalnya dikirimkan melalui internet dan ditampilkan ke layar penonton. Dikirimkan melalui internet berarti dia udah dalam proses editing. Nah, oleh karena udah melewati proses editing, kita juga bisa tahu kalau misalnya ini tuh videonya menggunakan video digital, bukan video analog gitu. Karena bisa ditransmisikan lewat jaringan internet alias streaming gitu. Nah, karena kalau misalnya pakai video analog ya teman-teman, itu proses akan lebih rumit karena kita tuh harus ngubah dari analog jadi digital dulu, alias ada namanya proses lagi analog to digital conversion. Nanti kalau udah jadi digital baru bisa dikompres dan dikirim melalui internet atau supaya nanti bisa di streamingkan seperti itu ataupun penggunaan-penggunaan video yang lainnya gitu. Nah, terus kalau untuk apa peran video encoder seperti H264 dan jelaskan bagaimana encoder tersebut bekerja secara umum. Mungkin untuk video encoder tersebut, video encoder sendiri itu definisi singkatnya itu adalah pengencode video. Maksudnya pengencode video itu adalah perangkat lunak yang gunanya atau mungkin perangkat keras juga bisa yang gunanya untuk mengubah video mentah atau video RAW menjadi format yang lebih kecil, efisien, dan siap ditransmisikan tanpa kehilangan kualitas terlalu banyak. Nah, peran video encoder dalam skenario ini yaitu adalah yang pertama, kamera digital ini nanti ngerekam contohnya misalnya pertandingan futsal aja. Nah, habis itu habis direkam pertandingan futsalnya, nanti itu kan ada video mentah. Video mentah ini dia itu konsepnya adalah kamera ini dia menangkapnya itu basisnya per frame. Misalnya 60 fps, berarti dalam 1 detik dia nangkap pertandingan futsal itu ada sebanyak 60 foto yang dia gabung jadi satu supaya nanti bisa frame-nya ini disusun-susun nanti bentuknya layaknya sebuah video. Nah, tapi kalau misalnya kayak gitu, itu nanti hasilnya pasti filenya akan gede dong. Apalagi kalau misalnya durasinya itu pertandingan futsal misalnya panjang kayak semacam 2 jam atau mungkin 1,5 jam dengan 60 fps, 60 frame per second, nanti itu akan eh, memakan memori yang cukup banyak dan juga memakan ukuran file yang sangat banyak, sangat besar untuk sebuah eh, pertandingan bola itu sendiri atau pertandingan futsal itu sendiri. Nah, oleh karena itu dari video mentah itu tersebut nanti encoder ini bekerja. Bekerjanya gimana? Nanti videonya itu dikompresi. Dikompresinya
nanti hasilnya akan dalam bentuk contohnya MP4 gitu. Habis itu nanti MP4 itu, file.mp4 itu nanti akan dikirim via internet yang nanti bisa ditonton oleh penonton gitu. Jadi peran encoder itu sendiri yang pertama jelas itu ngurangin ukuran file karena video mentah itu ukurannya bakal sangat panjang dan sangat besar seperti yang udah aku tunjukin, seperti yang udah aku jelasin tadi. Kemudian yang kedua itu supaya juga bisa menjaga kualitas visual tetap layak ditonton. Walaupun nanti itu dikompresi dari video RAW jadi misalnya video MP4, tapi tetap aja tugas encoder itu juga tetap ngejaga supaya kualitas visualnya juga tetap layak ditonton gitu. Kemudian yang ketiga itu mempermudah pengiriman melalui jaringan karena apa? Karena ukuran filenya yang kecil, itu nanti gampang banget untuk ditransmisinya daripada apabila ukuran filenya besar. Karena dalam proses transmisi file atau misalnya data melalui internet tentu aja dipengaruhi oleh bandwidth yang juga sama terbatasnya gitu. Kemudian untuk format hasil encode-nya itu biasanya ada MP4, AVI, terus habis itu ada .mov dan lain-lain gitu. Sesuai nanti dengan kodeknya yaitu H264 seperti yang udah dibilang ini, ada H265 juga, habis itu ada lain-lain. Tuh. Nah, mungkin kalau untuk gimana sih cara kerja encoder KH264 itu kerja? Yang pertama, mungkin untuk proses umumnya yang berurutan dan juga friendly untuk dicernanya, itu yang pertama tadi kita itu input video mentah. Jadi video digital dari kamera berupa urutan frame misalnya 30 frame per second. Nanti hasil dari itu karena ukurannya besar sekali dan dikompres itu nanti ada yang namanya penghapusan redundansi. Penghapusan redundansi itu seperti apa? Ini ada dua konsepnya itu yang apa ya? Yang menjadi konsep utama lo, dari core-nya dari encoder logic ini. Yang pertama itu adalah spatial redundancy dan juga ada temporal redundancy. Spatial redundancy ini maksudnya dia itu penghapusan redundansi yang ada di dalam satu frame. Kemudian untuk temporal redundancy itu nanti untuk antar frame. Nah, untuk spatial redundancy ini sendiri, misalnya di dalam satu frame ini gambarnya biasanya punya area seragam. Misalnya kalian lagi ngerekam pertandingan sepak bola atau pertandingan futsal, yang mana kan pasti itu lapangannya warnanya kebanyakan seragam. Kalau misalnya lapangan futsal warnanya biru, kalau misalnya lapangan sepak bola warna hijau. Nah, nanti oleh encoder tersebut nanti dibagi frame-nya itu jadi blok-blok yang kayak tadi kompresi video yang di nomor satu dibagi bloknya jadi 8 ke 8 pixel dan nanti akan diterapkan yang namanya DCT transformation yaitu discrete Gaussian transform yang nantinya ini ibaratnya DCT ini kita itu instead of 8 kali 8 dalam satu frame itu disimpan dalam satu satu apa ya satu frame itu disimpan utuh semua, kita tuh disimpannya itu sebagai perwakilan aja. Misalnya ternyata dari frame yang pixel paling bawah ini itu semuanya warna hijau. Ya udah nanti ambil satu blok aja yang disimpan warnanya hijau. Sisanya nanti akan dianggapnya sama dengan frame yang udah dua yang mewakilin itu gitu. Nah, nanti habis itu udah dilakuin di City, nanti dikompresi dengan ngelakuin kuantisasi yang udah aku jelasin di nomor satu. Kemudian yang kedua ada temporal redundancy. Temporal redundancy ini dia itu ngapus redundancy atau ketergantungan yang ada antar frame. Misalnya contoh, karena tadi udah dibilang misalnya 30 fps, 30 frame per second, jadi dalam 1 second itu akan disimpan 30 gambar yang ditangkap oleh kamera. Nah, tapi kalau misalnya ternyata dalam 1 second itu nggak ada yang berubah di videonya, itu akan cenderung boros ketika kita simpan semuanya
30 frame itu benar-benar 30 frame kita kita simpan. Oleh karena itu kita butuh cuma mungkin satu aja. Terus nanti kalau misalnya ternyata ada pergerakan selama 1 detik itu, nanti akan yang ada yang namanya motion estimation. Dan nanti akan ngasilin namanya keyframe dan juga B-frame gitu. Nanti ini akan dibahas di nomor 5 yang menjelaskan struktur group of picture itu. Nah, dengan temporal density ini, kita tuh cuma akan menyimpannya itu perbedaan antar frame dan kita nggak nyimpen ulang semuanya. Misalnya dari frame 1 ke frame 2 ternyata dalam selang 1 detik itu di antara 1 detik itu orangnya misalnya dari yang kaki kirinya itu ada di depan terus tiba-tiba dia berubah kaki kanannya mundur ke belakang sekali. Nah, itu nanti dengan motion estimation akan di apa ya diprediksi lah dengan dan hasilnya nanti ada P-frame. Di P-frame itu nanti bakal ada gambar rekonstruksi yang sifatnya itu prediksial. Prediksialnya ini adalah dia akan memprediksi kalau misalnya di selanjutnya, frame selanjutnya, orang ini, pemain ini, kakinya akan sejajar dengan kaki kanannya akan sejajar dengan kaki kirinya gitu, karena dia mundur, istilahnya misalnya begitu. Seperti itu. Nah, habis itu ada juga tadi setelah penghapusan redundansi itu ada transformasi dan kuantisasi. Nah, ini nih prosesnya yang ngubah pixel supaya jadi representasi yang lebih hemat tempat gitu. Data yang nggak penting untuk mata manusia itu nanti dibuang. Oleh karena itu, ini jenis transformasi dan kuantisasi menggunakan DCT ini namanya lossy compression gitu. Karena dia nggak nyimpen semua. Kompresinya itu ngilangin bagian-bagian yang ada di file aslinya, tapi tetap yang dihilangin itu yang sekiranya nggak dibutuhkan. Tuh. Terus yang terakhir ada yang namanya entropy coding. Entropy coding ini sebenarnya mirip kayak Huffman coding, yaitu encoder ini nanti memempatkan data dengan menggunakan algoritma, contohnya tadi Huffman coding, supaya lebih kecil lagi gitu. Kayak misalnya disimpan misalnya suatu kata A A A B B C C, nanti akan disimpannya itu dalam bentuk 3A 2B 2C seperti itu. Supaya nanti ketika proses encodernya itu berjalan, nanti eh, hasil yang akan dihasilkan itu akan cenderung lebih hemat tempat dan juga hemat lapak seperti itu. Jadi untuk ringkasannya itu yang pertama itu ada dari frame video mentah yang udah ditangkap oleh recorder, misalnya kamera ataupun apapun itu. Kemudian nanti ada yang namanya motion estimation, yaitu atau temporal redundancy. Habis itu kemudian ada yang namanya spatial redundancy, yaitu density transform. Habis itu ada kuantisasi, habis itu ada entropy coding. Lalu nanti baru hasil akhirnya itu adalah file MP4 dengan menggunakan video encodernya itu H.264 seperti itu. Nah, terus mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, kira-kira apa yang ngebedain H.264 dengan kodek video lain, kayak misalnya H.265 dan yang lain-lain. Nah, perbandingan umumnya yaitu adalah pertama jelas dari tahun dari kodek itu ditemukan atau digunakan, kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Mungkin aku bandingin ini dengan kodek yang cenderung mirip-mirip, yaitu H.265 gitu. H.264 itu atau yang biasa kita kenal dengan AVC itu eh, keluar tahun 2003 dengan kelebihan kompresi ini itu sangat efisien dan sampai sekarang sebenarnya masih dijadiin standar buat industri gitu. Contohnya ada YouTube, Zoom, dan lain-lain. Tapi kekurangannya proses kodek H.264 ini proses encodingnya relatif lebih kompleks gitu. Nah, kemudian untuk kodek yang H.265 itu biasa sering disebutnya
HEVC, efek, ini keluar tahun 2013. Kelebihannya jelas lebih efisien daripada H264 karena tentu saja teknologi itu semakin tahun semakin advance. Jadi 50% lebih hemat estimasi kira-kira gitu untuk efisiensi dari kompresinya. Tapi oleh karena hasil kompresinya itu lebih optimal, oleh karena itu H264 aja tadi udah cukup kompleks ya kalau misalnya dilihat tadi proses umumnya. Nah, oleh karena itu H265 ini lebih kompleks daripada H264 secara komputasional. Dan oleh karena itu nggak semua device itu mendukung dari proses kodek H265 ini gitu. Kemudian kira-kira itu sih untuk nomor 2. Dan untuk nomor 3, jelaskan perbedaan open loop dan juga closed loop, closed loop video encoding. Mungkin untuk apa ya, secara secara umumnya open loop encoding ini encodernya dia tidak ngecek hasil ulang rekonstruksi frame yang telah dikompres. Artinya, jadi setelah frame itu dikompres atau dikirim, lebih tepatnya disimpan, encoder ini udah nggak peduli lagi apakah hasil dekompresinya itu akurat atau enggak. Jadi, prediksi frame selanjutnya tetap menggunakan data asli, bukan menggunakan hasil kompresi. Nah, biasanya open loop open loop ini digunakan untuk simplicity, eh, kemudahan karena ya apapun yang terjadi dia tuh patokannya sama frame aslinya gitu. Tapi ini juga resikonya besar banget karena ada yang namanya nanti akumulasi kesalahan. Misalnya contoh, misalnya untuk dalam kasus motion estimation tadi yaitu temporal latency dilation itu, misalnya si encodernya itu dia ngeprediksi kalau misalnya dalam 1 detik ke depan itu kaki kanan dari suatu pemain futsal itu akan mundur supaya sejajar dengan kaki yang sebelah kirinya. Kemudian ternyata itu salah. Ternyata frame selanjutnya menandakan kalau misalnya itu tuh nggak mundur. Tapi habis itu frame selanjutnya, jadi dia akan berpatokan dengan frame yang di awal dan dia itu akan misalnya melakukan perhitungan yang salah. Itu nanti cenderung akan muncul yang namanya kayak glitch. Karena kenapa? Dari pembentukan motion estimation-nya aja udah salah dan itu dia berpatokannya itu di awal, punya patokannya di awal, bukan patokannya itu berdasarkan frame sebelumnya. Apabila nanti antara frame yang satu dengan frame selanjutnya itu hasil motion estimation-nya itu nggak sinkron, nanti bisa aja muncul glitch yang mana nanti di videonya itu terlihat patah-patah ataupun tidak smooth seperti itu. Nah, untuk closed loop encoding ini encodernya menggunakan kembali hasil rekonstruksi yang dikompresi. Seperti yang nanti akan didekode oleh penggunanya. Nah, ini gunanya sebagai referensi untuk frame selanjutnya. Jadi ini encodernya ini beda dari open loop, dia akan melihat output yang sama persis dengan yang akan dilihat oleh decoder. Ini membuat prediksi antar frame lebih akurat dan konsisten. Nah, fun fact-nya teman-teman, closed loop video encoding ini semua semua kodek video encoder modern itu pakai ini. Jadi H264, H265 itu semuanya pakai closed loop encoding dan nggak ada yang pakai open loop encoding karena takutnya nanti akan muncul suatu glitch kalau misalnya pakai open loop encoding karena akumulasi kesalahannya itu cenderung lebih besar daripada menggunakan closed loop encoding gitu.
Habis itu jelaskan bagaimana redundancy temporal digunakan untuk kompresi video. Nah, mungkin sebenarnya redundancy temporal itu yang udah aku jelasin tadi, tapi mungkin untuk definisinya sendiri, redundancy temporal itu adalah pendeteksian antara kemiripan informasi antar frame dalam sebuah video, karena sebagian besar objek di dalam frame itu kebanyakan tidak berubah dalam waktu singkat, gitu. Mungkin untuk penjelasan sederhananya, misalkan aku punya kamera yang merekam seseorang dengan frame rate-nya itu 30 frame rate per second, 30 frame per second, yaitu 30 fps. Jadi dalam satu detik aku ngambil 30 gambar secara cepat gitu. Nah, apakah kira-kira semua frame itu beda total? Tentu saja enggak, karena dalam satu detik itu misalnya aku ngerekam orang lain, itu tentu aja gerakan yang di atau foto yang dihasilkan itu mirip-mirip atau cenderung bahkan sama semua. Nah, walaupun begitu, hasil yang udah aku simpan 30 frame per second ini, kalau misalnya aku simpan secara mentah, itu ke dalam suatu ruang penyimpanan atau storage, itu tentu aja akan boros banget. Oleh karena itu, supaya aku tetap bisa seolah-olah nyimpan semua gambarnya, tapi padahal eh, aku nyimpannya itu nggak semuanya gitu. Jadi supaya biar hemat storage-nya itu gimana sih? Caranya itu adalah mungkin caranya kita alih-alih nyimpan semua frame-nya secara utuh, kita itu bisa ngegunain redundancy temporal ini dengan cara itu apa? Yang pertama di frame satu, misalnya kita simpan full frame-nya, yaitu yang dinamakan dengan initial frame atau iframe. Nah, kemudian nanti dari frame satu itu kita pindah ke frame 2. Di frame 2 ini kita lihat nih, di frame 2 ini ada yang beda nggak sih dari frame satu? Kalau misalnya ada, kita namain itu dengan frame 2 itu dengan namanya V-frame, yaitu ya perubahan frame gitu. Kemudian nanti untuk di frame ketiga itu kasusnya sama, iteratif. Jadi diulang-ulang layaknya di frame 2 itu. Nah, nanti kita akan menyimpan gabungan antara perubahan dari frame satu dan frame 2 yaitu ada B-frame gitu. Nah, eh, tadi ada E-frame, P-frame sama B-frame. Jadi E-frame itu sebenarnya semacam keyframe, yaitu patokan dari frame yang akan digunakan untuk proses redundansi temporal ini. Nah, intraframe ini dia tuh nggak pakai redundansi karena dia beneran intinya patokannya. Terus kalau untuk predicted frame itu p-frame, maksudnya maaf tadi p-frame itu predicted frame, itu nanti kita tuh pakai frame sebelumnya, which is yang mana itu kita pakai intraframe. Kemudian untuk b-frame, bidirectional frame itu karena namanya b, yaitu dia nanti akan patokannya itu ada dua, ada sebelumnya dan juga sesudahnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang nomor 5, jelaskan struktur, group of picture, dan peran peran masing-masing IPB. Analisis perbandingan kualitas dan ukuran file antara GOP 920 dan GOP 50. Seperti itu. Nah, kemudian untuk nomor 5, jelaskan struktur group of picture dan peran masing-masing interframe, predicted, bidirectional, analisis perubahan kualitas. Oke, mungkin di sini aku jelasin dulu apa itu group of picture atau GOP. Itu adalah urutan frame dalam video. Seperti yang udah aku jelasin tadi sebelumnya, ada iframe, p-frame, dan juga b-frame seperti itu. Nah, habis itu eh oke, berarti habis itu karena tadi udah aku jelasin mungkin eh struktur GOP itu sendiri biasanya ada 12.
Nah, misalnya contohnya ini kan ada 20 ada 50. Jadi misalnya GOP 12 itu artinya dalam setiap 12 frame yang ini fungsinya untuk kompresi inter frame ya teman-teman. Jadi antar frame gitu. Nah, ini jadi tiap 12 frame itu ada satu patokan yang jadi iframe. Nah, sisanya adalah kombinasi dari predicted dan juga bidirectional frame yang itu urutannya terserah dan itu tergantung kodeknya, kodek kompresi videonya gitu. Nah, habis itu untuk ukuran datanya sendiri teman-teman ya, itu untuk iframe itu jelas besar karena dia nyimpennya itu satu frame keseluruhan. Terus habis itu untuk predicted frame itu sedang karena kenapa? Karena dia patokannya itu iframe yang sebelumnya dan kemudian untuk bidirectional frame karena dia patokannya depan sama belakang maksudnya sebelum dan sesudah jadi kompresi feed. Jadi frame yang dia simpan itu cenderung lebih kecil gitu. Nah, habis itu untuk analisis group of picture yang 20 sama 50 mungkin dari aspek jumlah iframe-nya dulu. Untuk yang 20 itu jumlah frame-nya jelas iframe-nya lebih banyak karena oh, jam 20 frame ada eh, satu iframe dan kemudian untuk GOP 50 berarti tanda itu 50 frame ada satu iframe. Kalau misalnya video itu misalnya ada contoh ada 1000 frame berarti GOP 20 ada 50 dan GOP 50 ada 20 iframe. Jadi jelas bisa terlihat jumlah iframe-nya lebih banyak yang GOP 20 gitu. Untuk ukuran filenya jelas GOP 20 juga lebih besar karena kenapa? Semakin besar dia nyimpan iframe otomatis berarti ukuran dari file video yang disimpan oleh kodek dengan GOP yang lebih besar lebih kecil maksudnya itu akan lebih besar ukuran file kan kenapa ya jumlah iframe lebih besar gitu tapi walaupun ukuran file lebih besar ada keuntungannya apa kualitas pemutarannya itu lebih stabil karena kenapa lebih stabil misalnya kayak kita lagi nonton YouTube terus kita iseng kita iseng ngeskipnya itu mencetnya itu di apa itu namanya di bar videonya itu bar durasi videonya misalnya kayak videonya 30 menit kita putarnya itu di 10 menit langsung lompat ke menit ke 10 karena lompat ke menit 10 berarti otomatis misalnya GOP-nya dia lebih kecil banyak iframe-nya dong banyak patokannya, banyak frame yang bisa dijadiin patokan di video tersebut. Nah, oleh karena itu, nanti si video encoder itu bakal lebih gampang buat nyari patokannya itu. Karena kenapa? Karena iframe-nya makin banyak. Coba kalau misalnya iframe makin dikit, ya nanti dia bakal nyari iframe itu bakal lebih jauh dari menit ke 10. Misalnya mungkin kalau misalnya GOP-nya 20, iframe-nya itu ada di menit ke-7. Tapi kalau misalnya dengan GOP50 mungkin iframe-nya itu ada di menit ke-5 gitu. Itu yang bikin kualitas pemutarannya lebih stabil kalau misalnya eh, saat loncat menggunakan GOP20 gitu. Terus untuk ketahanan terhadap errornya jelas lebih tinggi yang GOP20 karena yang tadi udah aku jelasin kualitas pemutaran lebih stabil jadi errornya bakal lebih dikit gitu. Habis itu mungkin udah itu. Terus habis itu untuk mungkin tambahannya untuk GOP pendek yaitu Group of Picture yang 20 itu cocoknya itu untuk live streaming dan juga video interaktif kayak misalnya Zoom, terus habis itu YouTube dan mungkin aplikasi editing video yang lain gitu. Karena decoder bisa mulai decoding lebih sering dari si iframe. Terus kalau untuk GOP panjang, ini lebih efisien untuk misalnya penyimpanan film panjang atau film dokumenter atau film broadcasting. Kayak misalnya contohnya Netflix. Karena di Netflix itu kita nggak butuh proses mencari atau seek yang sering gitu lah. Tapi kalau misalnya jika satu iframe-nya rusak, 50 frame setelahnya itu juga bisa rusak gitu. Oleh karena itu makanya kalau misalnya kita nonton film terus tiba-tiba mulai dari suatu titik itu rusak itu nanti cenderung eh,
dokumennya itu, proses videonya itu cenderung lebih rusak. Maksudnya rusak, maksudnya kelihatan rusaknya itu lama gitu. Misalnya kayak frame-nya berantakan, atau misalnya ada bagian videonya yang korup atau gimana, itu bakal lebih kelihatan gitu. Terus untuk kompresi audio bobot 20%. Terus lakukan eksplorasi menganalisis perubahan karakteristik sinyal sebentar. Oke, bentar. Kok nggak mau pindah ya? Belum. Oh iya, mau reconnect aja. Yang ini masih. Oke, jadi mungkin ini untuk nomor 3. Tadi soalnya yang soal kompresi audio. Iya, iya. Jadi di sini untuk soal nomor 3 ini pengalaman eksperimennya yang pertama ini load filenya dulu. Ini ada audio inputnya, terus nanti ada MP3-nya yaitu hasil audio outputnya. Terus nanti habis itu untuk kompresi ke format MP3-nya pakai ini, jadi nanti file .wav-nya dikompresi ke format MP3, bitrate-nya 128 kbps, yang bisa dilihat di sini. Terus habis itu ini yang jelas kompresi ke MP3 ini kompresinya lossy ya. Jadi nggak mempertahankan data asli, tapi supaya tujuannya biar bisa lebih hemat ruangnya gitu. Just bandingin ukuran filenya pakai ini, terus apa lagi? Eh, Visualisasi gelombang audionya nanti pakai ini. Habis itu visualisasi spektrum frekuensinya nanti pakai, bentar, pakai eh, harusnya ada. Oh ini nanti pakai spektrum ini, gitu. Itu plot spektrumnya pakai itu. Nah, habis itu untuk misalnya kita lihat teman-teman bisa kita lihat ukuran WAV dan MP3-nya ini bisa hemat kayak sekitar berapa ya? 91% mungkin. Mungkin lanjut. Hasil kompresnya ini cukup besar dari 4 mega jadi hanya 305 KB, alias mungkin 90% sudah terhemat. Dan bisa dilihat dari waveform asli dengan hasil kompresinya ini, sebenarnya kalau dilihat itu nggak terlalu beda, tapi ada sedikit perbedaannya. Jadi untuk di bagian-bagian minor, alias di bagian seperti ini dan juga ini terlihat kalau misalnya yang kecil-kecil ini, alias intensitas atau amplitudenya yang kecil ini, besar kecilnya suara ini lebih diminimalisir dari yang sifatnya minor ini. Jadi lebih bisa dihematnya dari situ. Kemudian untuk dari spektrum frekuensinya sendiri eh, juga sama. Ini bahkan lebih bisa terlihat lagi. Frekuensi aslinya tebal, dan nanti di frekuensi hasil kompresinya ini cenderung lebih bisa menetralkan yang tipis-tipis ini. Jadi lebih dinetralisir dan lebih
dilihatnya lebih smooth gitu dari segi eh, grafiknya seperti itu. Oleh karena sebenarnya ini mirip-mirip, jadi ya waveform dari hasil kompresi sebenarnya tetap mencerminkan bentuk sinyal asli. Namun, kompresi MP3 itu ngorbanin detail halusnya, khususnya pada frekuensi tinggi dan pada bagian senyapnya. Oleh karena itu, kita bisa lihat di bagian baik waveform ataupun spektrum frekuensi, nada yang terlampau tinggi ataupun terlampau rendah biasanya itu cenderung dibungkam dengan tanda kutip, maksudnya disamarkan seperti itu. Meskipun begitu, karena yang bagian-bagian yang intinya itu masih tetap dipertahankan, ini MP3 ini merupakan kompresi video yang cukup efisien karena selain bisa menghemat sekitar 90%, ia masih tetap bisa enak didengar seperti itu. Oke, mungkin untuk yang nomor terakhir ini ada soal tentang watermarking, deteksi dan juga apa ya tadi bentar, embedding ya, nyisipin. Oke, jadi yang pertama ini ada kodenya dan ini udah ada hasil audionya original watermark yang disisipin alpanya 001 dan 005. Terus ada hasil korelasinya juga. Mungkin jelasin kodenya dulu. Yang pertama nih kayak ada biasa import ini import library tertentu buat fungsionalitas. Habis itu ini ada parameter dasar. Parameter dasar ini apa? Ini buat ngegenerate audionya yang diminta oleh soal gitu. Terus ini ada fungsi buat sinyal asli, buat sinyal sinusoidalnya, yaitu 440 Hz, frekuensi nada A, sample rate-nya itu 48.000 Hz selama 2 detik. Terus ini sinyalnya ini dibikin tanpa watermark dulu. Habis itu masukin nanti seeds-nya tanggal lahir, tanggal lahirku ya kebetulan 5 Februari jadi 0205 tapi ya karena nggak bisa ada nol di depan jadi 205. Habis itu nanti akan dimasukin suatu watermark yang berdasarkan seatnya ini 205 gitu. Terus ada generate watermark yaitu buat sinyal watermark dengan menggunakan spread spectrum ya ini. Jadi nanti watermarknya berupa deret pseudo random dari minus satu dan satu. Terus habis itu nanti di embedding watermarknya ini eh, nanti watermarknya ini disisipkan dengan dua bobot yaitu di sini. Nah, di sini sih. Mm. Jadi alpha 0,01 itu lemah, terus 0,05 itu kuat. Jadi watermarknya ada yang hampir tidak terlihat sama hampir terlihat. Gitu. Semakin besar nilai alfanya, watermarknya semakin mengganggu, nanti kelihatan ada noise-nya. Terus semakin besar alfanya berarti semakin mengganggu, semakin gampang untuk dideteksi. Nah, untuk visualisasinya ya ini sih. Ini. Terus nanti ada tampilan buat play audionya. Berarti kita bisa cek sama-sama kira-kira noise apa sih gitu. Habis itu sama ada detection untuk ngitung korelasinya. Nah, untuk ngitung korelasinya ini sendiri ada ini. Rumusnya adalah panjang nanti dibagi oleh dengan panjang sinyalnya gitu. Nah, habis itu ini hasil visualisasi dari sinyal audionya. Nah, ini untuk yang original warna biru, oranye warna watermark untuk alpha 001, hijau watermark 0,05, dan di sini hmm, bisa kita lihat kalau misalnya ini makin lama, makin mendekati amplitudo, bakal banyak noise-nya, alias makin di dalam sinyal sinusoidal ada sinusoidal lagi gitu, karena hasil dari alfanya itu sendiri, alias watermark yang sudah di embed atau sudah disisipkan.
Nah, ini menandakan apa? Semakin besar alfanya, semakin besar sinyal noise atau watermark yang terdeteksi, dan itu juga semakin besar alfanya menandakan semakin besar korelasinya, yang nunjukin kalau misalnya korelasi itu berbanding lurus dengan alfa, dan itu juga berbanding lurus dengan besar kecilnya noise, yang mana noise-nya makin besar gitu. Nah, mungkin bisa dilihat ini originalnya, harusnya kedengeran ya. Terus ini yang 0,01 alfanya. Cukup agak terdengar suara bising kayak buzzword gitu, buzz gitu. Terus nanti yang ini justru suara aslinya akan tertutupi oleh overlap dengan sinyal buzzwordnya itu atau suara dari watermark yang di embednya itu, karena bisa dilihat di sini. Di sini sinyal aslinya yang biru ini tertutupi oleh yang warna hijau seperti itu. Kira-kira seperti itu saja. Iya, iya betul. Udah seperti itu saja. Jadi terima kasih atas perhatiannya, dan semoga Bapak Yusef dan Prof. Yusef dan juga Pak Devi berkenan untuk mendengarkan sampai akhir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.